Guys, coba kasih komentar deh. Kan gue juga kita sama-sama belajar hukum lah ya. Kita sama diskusi. Setahu gue, kalau satu tim pengacara terdiri dari beberapa pengacara membela satu orang klien, biasanya harusnya satu tim itu ya sekata untuk membela kliennya. Dimana pengacara yang satu dan pengacara yang lain itu harus sama semua kata-katanya. Tapi ada sedikit keanehan yang menurut gue pribadi. Bang Faisal kan dalam membela DRL itu selalu sambil senyum juga mengatakan ini sanksi administratif, tidak seperlunya DRL dihukum, katanya seperti itu. Seolah-olah menggiring opini masyarakat bahwa bahwa DRL ini nggak bersalah dan hanya dikenakan sanksi administratif aja. Nah, itu menurut pendapat gue loh ya. Tapi berbeda dengan pendapatnya Bang Tony yang gue denger dari Komang. Nih coba kalian denger deh, coba deh. Kalau sanksinya administratif, tetap aja kan Richard Lee dinyatakan bersalah kan? Nah, sehingga kalau dinyatakan bersalah, apa yang sudah dilakukan penjara itu tidak dapat dituntut. Nah kan, aneh kan? Jadi seolah-olah apa yang kita lihat dalam sidang itu Bang Faisal ngomong gitu seolah menyatakan si DRL ini tidak bersalah. Tapi kalau Bang Tony bilang jelas kalau ada sanksi administratif itu dinyatakan tetap mau gimana pun bersalah. Dan guys, gue kasih tahu juga, gue dapat satu cuplikan dari VT-VT juga orang lainnya bahwasanya dalam perubahan undang-undang nomor berapa gitu 600 berapa lah gue lupa ya, bahwa kalau misalkan ada sanksi administratif itu didahulukan dulu sanksi administratifnya, tetapi tidak melepaskan unsur pidananya. Jadi walaupun DRL dinyatakan bersalah, dikenakan sanksi administratif, berarti DRL itu emang terbukti bersalah. Nah, kalau misalkan Bang Faisal ngomong berarti DRL ini misalkan hanya bisa dikenakan sanksi administratif, itu artinya dia menunjukkan bahwa kliennya itu tahu salah dia tuh, gitu, ngerti nggak? Ya guys, dan coba kalian dengar deh soal pasal ini deh, pasal 613 ini. Coba tuh dengar. Karena bunyi pasal 613 Undang-Undang Penyesuaian Pidana, apabila dalam undang-undang di luar undang-undang ini, artinya di luar KUHP, ada sanksi administrasi atau sanksi lainnya yang disertai dengan sanksi pidana, maka wajib hukumnya untuk mengedepankan sanksi administrasi atau sanksi lainnya, baru kemudian sanksi pidana. Karena KUHP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu adalah satu kesatuan. Ini jelas dari siapa gue nggak tahu ngomong siapa itu orangnya, tapi itu memberikan pemahaman jelas buat gue kalau misalkan apa yang dikatakan Bang Faisal sanksi administratif, sebenarnya Bang Faisal tahu kalau daerah itu bisa aja bersalah, kecuali kalau daerah bebas ya bisa menuntut balik ke doktif. Tapi kalau misalkan DRL hanya sekedar dinyatakan sanksi administratif aja, berarti jelas DRL itu salah. Dan Bang Tony, sorry kata gitu istilahnya ya, yang ngomong soal di Komal itu bukan saya aja tapi banyak gitu, ngerti nggak sih? Yang ngomong, karena itu kan bukan untuk publik, jadi bukan saya aja. Jadi kenapa sih nyebutin saya doang gitu, kasarnya seolah-olah saya ngasih tahu ke doktif gitu, padahal kan banyak juga yang teman-teman yang lain. Tapi semuanya apapun itu juga saya apresiasi sama Bang Tony, karena di antara semuanya hanya Bang Tony yang fokus langsung ke materi, tidak seperti yang lainnya. Dan ini good banget Bang Tony ya. Nah, gue juga berharap